kemampuan masyarakat saat ini, kebadukan masyarakat banyak saat ini tidak mampu membeli rumah yang cukup mahal. Maka pemerintah memberikan program bersubsidi ini sangat tepat. Karena apa? Tanpa ada program perumahan bersubsidi ini, maka pertumbuhan pembangunan perumahan Indonesia sangat lambat. Sudah direncanakan, sudah diprogramkan oleh pemerintah melalui Menteri Perumahan, yaitu 300.000 rumah tahun 2025, tahun 2026 kalau tidak salah 500.000 rumah. Nah kalau ini bisa sampai dilakukan sampai 5 tahun, 4 tahun yang akan datang, maka yakinlah program Bapak Prabowo untuk melaksanakan programnya itu dalam rangka mensejahterakan rakyat, membuat pertumbuhan negara ini menjadi 7-8% bisa terpenuhi pada tahun 2020. Luar biasa teman-teman. Selamat sore, kembali lagi bersama Mr. Puisi Live. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang perumahan murah atau perumahan subsidi yang lagi sekarang ngetren banget, yang lagi banyak dibincangkan sama orang-orang tentang rumah-rumah subsidi atau perumahan murah. Nah, tentu saja hari ini saya juga nggak akan sendirian. Saya temenin dengan siapa? Mr. Puisi. Tepuk tangan untuk Mr. Puisi, teman-teman. Mr. Puisi, gimana kabarnya sore hari ini? Kabarnya setelah kebanjiran di Bali, kabarnya kita selalu Kepanasan, tapi tetap bisa ketawa ketiwi. Waduh. Nah, itu yang paling walaupun keadaan di Bali sangat ekstrim ya, mungkin ekstrim, ya. Cuacanya, kemudian banjir besar-besar, tapi kita sebagai orang Bali, tetap sebagai daerah pariwisata yang sangat terkenal di dunia, harus bisa membuat orang semua tersenyum. Waduh, nah, luar biasa Mr. Puisi, teman-teman. Nah, Mr. Puisi, kita sore hari ini ingin membahas tentang rumah subsidi. Dimana sekarang tuh kayak banyak banget, dimana tuh setiap saya buka Instagram, buka YouTube, pasti keluar perbincangan tentang rumah-rumah subsidi yang lagi menjadi salah satu programnya Bapak Prabowo, ya, 3 juta rumah subsidi. Nah, itu banyak banget seliweran gitu. Jadi saya kepingin membahas tentang rumah subsidi. Mungkin biar teman-teman di luar sana mungkin yang tadinya belum punya rumah, mungkin bisa apa sih rumah subsidi itu? Mungkin mereka masih belum tahu. Nah, kenapa sih rumah subsidi ini menjadi, kalau saya boleh tanya nih Mr. Puisi, jadi salah satu programnya Bapak Prabowo sendiri? Ya, omong-omong mengenai rumah bersubsidi itu sangat penting dilaksanakan. Karena apa? Tanda-tanda perekonomian kita masih lemah, belum menunjukkan tanda-tanda untuk naik begitu pesat. Mungkin naiknya merangkak. Yang terakhir pertumbuhannya kalau nggak salah 5,12%. Kemudian sampai hari ini merangkak, juga ada juga yang memprediksi sesungguhnya perekonomian kita pertumbuhannya 4,84%. Yang mana yang betul, coba kita lihat nanti dalam bulan ke depan, sehingga program pemerintah dalam rangka pembuatan rumah bersubsidi ini akan menyumbang pertumbuhan yang tidak terlalu sedikit. Karena semenjak 1 tahun yang lalu, seperti kita ketahui bahwa program pemerintah untuk melakukan pembangunan perumahan 3 juta rumah sampai tahun 2028 itu terus dijalankan. Nah, ini salah satu trigger dari pemerintah untuk bisa menaikkan pertumbuhan secara perlahan-lahan. Tentunya untuk pembangunan 3 juta rumah kan tidak bisa dilakukan secara cepat. Betul. Tahun 2025 ini kalau tidak salah, target pemerintah untuk membangun keseluruhan ya, mungkin termasuk real estate, termasuk pembangunan rumah bersubsidi, mungkin pembangunan rumah pribadi, itu kan ditargetkan 350.000 unit rumah. Tetapi dari 350.000 ini, kebanyakan yang dibangun adalah rumah bersubsidi. Karena apa? Kemampuan masyarakat saat ini, kebadukan masyarakat banyak saat ini tidak mampu membeli rumah yang cukup mahal. Maka pemerintah memberikan program bersubsidi ini sangat tepat. Karena apa?
tanpa ada program perumahan bersubsidi ini, maka pertumbuhan pembangunan perumahan di Indonesia sangat lambat. Karena apa? Itulah perekonomian kita stagnan, antara 5% terus, tidak pernah mencapai 6-7%. Nah, kalau kita bandingkan dengan Orde Baru, kan beda pertumbuhannya luar biasa. Walaupun pinjaman luar negeri kecil, tapi pertumbuhan ekonominya cukup besar. Karena apa? Semua rakyat itu tidak ada yang nganggur, jadi buruh, petani, kemudian UMKM juga tumbuh sejak Orde Baru. Sehingga pertumbuhan konsumsi masyarakat itu saat ini dan saat sebelumnya juga banyak ditopang oleh UMKM yang ada di negeri ini. Nah, UMKM sekarang terjerat agak sulit karena adanya pemasaran online. Sehingga pertumbuhan online ini sangat pesat mengalahkan pertumbuhan toko-toko retail. Nah, sampai kalau di Jakarta sampai ke Tanah Abang itu sangat sepi saat ini. Iya, sekarang kalau kita amatin. Nah, tapi bagaimana caranya pemerintah menanggulangi hal yang sangat sulit ini? Yaitu dengan cara membangun perumahan 3 juta rumah sampai tahun 2028. Sehingga saat ini sudah direncanakan, sudah diprogramkan oleh pemerintah melalui Menteri Perumahan, yaitu 300.000 rumah tahun 2025. Tahun 2026 kalau tidak salah 500.000 rumah. Nah, konon katanya bahwa untuk sampai bulan September ini sudah terbangun 221.000 rumah subsidi. Nah, ini ada kabar yang baik. Semoga pertumbuhan pembangunan perumahan ini makin hari makin baik, sehingga pertumbuhan perekonomian pun makin baik, sehingga mencapai dengan bersusah payah mungkin nanti 2026 menjadi 6%. Waduh. Gitu loh. Kalau kita membahas tentang rumah subsidi ini, sekarang kan mungkin banyak di luar sana orang-orang yang kayak ada beberapa tuh yang kayak lebih memilih untuk ngontrak atau ngekos daripada untuk membeli rumah, Mr. Puisi. Itu gimana kok tanggapan menurut Mr. Puisi? Nah, ini tanggapannya begini. Karena apa? Pertumbuhan perekonomian, lapangan pekerjaan banyak sekali adanya di dalam kota. Iya, betul. Di Jakarta sampai Meluber, sampai ke Kerawang, Jabodetabek sekarang udah jadi kota. Oh iya, betul. Tentunya untuk mendapatkan tanah murah di dekat-dekat Jabodetabek ini tidaklah mudah. Betul. Sehingga program perumahan murah bersubsidi di Jabodetabek ini tidak bisa kita samakan dengan rumah bersubsidi yang ada di Pulau Jawa atau Jawa Barat. Itu masih untuk tipe 21, mungkin tanah masih 60, kota lah, tanah 60 meter persegi, bisa dengan harga 166 juta. Nah, tapi Jabodetabek nggak bisa. Apalagi Irian. Waduh. Nah, Jabodetabek mungkin rumah bersubsidi yang menjadi 184 juta. Nah, sampai ke Irian bisa sampai 240 juta. Karena bahan baku ya. Harga semen di sana mahal, pasir, harga peralatan rumah juga sangat mahal. Itu yang sangat terjadi. Tetapi kalau program ini berjalan selama 5 tahun, katakan ya kita rata-rata lah ambil 350.000 kali 5. Kali 5 tahun berarti kan kalau katakan rata-rata 400 kali 5 itu kan 2 juta rumah. Kan bisa hampir mencapai 3 juta rumah juga. Nah, tapi kalau dibantu oleh swasta lainnya, program-program perumahan ini pasti berjalan dan pasti mampu pemerintah Bapak Prabowo ini membangun 3 juta rumah pada akhir 2028. Jadi PR-nya masih lumayan panjang nih, Mr. Puisi ya. Tapi ini kalau sempat saya baca-baca juga nih, Mr. Puisi, di sosial media ya, Bapak Sugiarto Kusuma atau yang dikenal dengan Bapak Aguan Sembilan Naga itu malah mau ngebagi-bagi rumah 250 rumah gratis. Itu gimana, Mr. Puisi? Nah, ini saya udah pernah pada saat Seara itu diangkat menjadi Menteri Perumahan 1 tahun yang lalu, kurang lebih 1 tahun lalu, mereka membuat press release. Di situ ada Pak Aguan, ada Menteri Perumahan ARA. Dan saya surprise sekali, waktu itu kan 1 tahun lah, kurang lebih 10 bulan, 10 atau 9-10 bulan yang lalu, mereka membuat press release, di mana ARA
katanya menyumbangkan tanah untuk negara 2,5 hektar di Tangerang. Kemudian dibangun 250 rumah oleh Aguan secara gratis. Di mana pembangunan ini konon katanya didapatkan dari CSR, daripada proyek dia, perusahaan dia yang begitu besar, Pantai Indah Kapuk dan lain-lain, sehingga keuntungannya itulah membangun 250 rumah. Artinya kalau kita hitung dengan harga rumah bersubsidi, kalau dia katakan membangun 250 rumah dengan tanah, kalau tidak salah 2,5 hektar itu. 2,5 hektar, 250. Berarti kemungkinan ini kan tipe rumahnya kan tidak terlalu kecil. Mungkin tipe 36 mungkin ya. 36 atau 36. Nah, untuk tipe 36 itu kan harganya bukan 166 juta. Mungkin harga rumahnya sudah 184 juta. Ya kan? Kalau dia 250 juta kali, nah berapa dia menginvestasikan, berapa dia membangun? 250 dikali pembangunan rumah berapa? Kalau saya sempat baca tuh Mr. Puisi katanya sekitar 100 juta sampai 150 juta untuk biaya pembangunannya sendiri. Kalau harga jualnya 184 juta, katakan marginnya 20 juta. Berarti pembangunannya kan 164 juta. Kali 250. Ya itu kan dari mana uangnya? Bukan ya, itu tuh dari CSR, dari masalah CSR perusahaan dia. Nah, dan tidak besar lah, ya tidak banyak. Katakan 10 miliar mereka membangun, ya kan? Membangun 10 miliar tidak banyak sekali. Tetapi justru yang mahal itu sumbangannya dari arah 2,5 hektar itu. Tanahnya. Nah itu, jadi sebetulnya mereka dan saya dengar katanya bulan akhir Oktober ini akan diresmikan, dan sumbangan itu akan diserahkan kepada pemerintah. Ya mungkin sumbangan itu untuk anggota TNI yang belum punya rumah atau siapa gitu ya. Mungkin ini mudah-mudahan pengusaha lain juga tergerak juga untuk membantu memberikan CSR-nya untuk membangun perumahan rumah murah ini gitu loh. Nah kalau melihat hal-hal seperti ini nih Mr. Puisi, tadi kan rumah subsidi ikut menaikkan pertumbuhan perekonomian Indonesia di tahun 2026 nanti ya Mr. Puisi. Nah kira-kira pertumbuhan sendiri itu perekonomian kalau dengan adanya pembangunan rumah subsidi ini bisa signifikan atau hanya mungkin naik sedikit atau seperti gimana Mr. Puisi? Jadi kalau pertumbuhan ini akan menyumbangkan pertumbuhan, kalau memang lancar 2025 ini kan 2.350, 2026 tambah lagi 500. Nah pada saat 500.000 rumah bisa terbangun 2026, yakin sebelum akhir 2026 pertumbuhan kita bisa mencapai 5,5%. Nah, tapi dengan program pemberian yang lain, dengan makan bergizi gratis, itu bisa menyumbangkan mungkin 0,3%. Kemudian lagi ada perubahan koperasi mungkin 0,2%, maka pertumbuhan 2026 yang dikontribusi oleh pembangunan perumahan, makan bergizi bergratis dan koperasi itu yakin sudah 6%. Nah makanya Pak Purbaya untuk menggelontorkan dana 200 miliar ke Bank Himbara itu sangat penting di dalam rangka pembangunan rumah bersubsidi oleh kontraktor-kontraktor kecil di daerah-daerah. Itu yakinlah kalau misalnya ada di seluruh Indonesia ada 1.000 pengusaha-pengusaha kecil di daerah itu, maka pergerakan perekonomian tentunya bahan-bahan pembangunan seperti semen, pasir, batu, oral dan lain-lain itu akan menyebabkan pertumbuhan sangat cukup besar. Nah kalau ini bisa sampai dilakukan sampai 5 tahun, 4 tahun yang akan datang, maka yakinlah program Bapak Prabowo untuk melaksanakan programnya itu dalam rangka mensejahterakan rakyat, membuat pertumbuhan negara ini menjadi 7-8% bisa terpenuhi pada tahun 2000. Luar biasa teman-teman. Gitu lah. Wah, kalau tadi kita sempat disinggung sama Mr. Puisi nih, adanya kucuran dana ke Bank Himbara untuk membangun perumahan bersubsidi nih.
salah satu program dari Pak Prabowo yang dilakukan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Purbaya. Nah, apakah hal tersebut tuh salah satu strategi dari Pak Prabowo sendiri nih, Mr. Puisi? Dengan mengucurkannya dana. Mungkin strategi itu datangnya dari Bapak Menteri Keuangan, Bapak Purbaya. Karena beliau ini punya pengalaman dulu, waktu zaman Pak SBY, perekonomian tumbuh pesat, mereka menggelontorkan dana, kalau nggak salah 300 triliun waktu itu ya. Nah, tumbuh pesat menjadi 6%. Kemudian pada zaman Pak Jokowi juga kembali menggelontorkan dana, pertumbuhan naik sedikit. Nah, teori itu sekarang digunakan lagi untuk di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Nah, rasanya sih masuk akal, tetapi banyak juga orang nyinyir mengatakan bahwa dengan penggelontoran dana 200 miliar itu hanya kecil sekali. Harus menggelontorkan dana 2.000 triliun baru bisa pertumbuhannya besar. Tapi itu terlalu mengada-ada juga. Iya. Karena kalau kita lihat perekonomian sekarang kan emang lesut, Mr. Puisi. Nah, kalau kita menggelontorkan terlalu banyak, ini mengarahkannya kemana untuk mengeluarkan uang-uang tersebut? Nah, kalau terlalu banyak kan kurang bagus juga. Iya, karena betul. Nggak bisa diserap dengan baik nanti. Satu, tidak bisa diserap dengan baik. Pengeluaran dana himbara itu nanti malah digunakan untuk beli SBN. Karena SBN yang akan diterbitkan pemerintah ini bunganya bisa sampai 6%. 6%. Itu loh. Nah, kalau tidak 6%, SBN ini tidak laku dijual. Iya. Nah, bagaimana caranya untuk menambah kekurangan defisit APBN sendiri? Nah, itu dengan menerbitkan SPN itu, dan juga mencari pinjaman dolar, baik di dalam maupun di luar negeri gitu. Nah, kalau kita membahas rumah subsidi yang dimana ditargetkan oleh Bapak Prabowo sendiri adalah 3 juta rumah subsidi di tahun 2028 ya, Mr. Puisi ya. Dan saat ini ditargetkan di tahun 2025 itu ada 350.000 rumah, dan sekarang sudah mencapai di 221.000 rumah. Nah, kira-kira ini kan dengan jangka waktu yang masih sekitar kurang 2 bulan nih. Rasanya bisa, karena pemerintah telah membuat program untuk memberikan subsidi kepada masyarakat para pembeli rumah dengan DP hanya 1%. Iya. Nah, kalau harga rumah 166 juta, DP 1% mungkin 1,66 juta. Sampai 5%. Kalau 5% kali 166 kurang lebih 8,3 juta. 8,3 juta. Masih banyak masyarakat kita yang mampu mempunyai tabungan 8,5 juta. 8,3 juta. Untuk DP-nya dulu. DP-nya. Nah, daripada dia the cost, BTN sekarang menggelontorkan 15 tahun, mereka mencicil 1,57 juta per bulan. Mereka in the cost yang ada AC-nya cuma 1 kamar kecil, juga 1,5 juta per bulan. Makanya mereka mendapat kredit perumahan dari BTN 15 tahun dengan menggelontorkan uang 8,3 juta. Mereka kan dalam 15 tahun udah punya rumah. Iya, betul. Malah kita hitung-hitung teman-teman, malah sebenarnya harga cicilan rumah subsidi itu lebih murah daripada ngekos loh, Mr. Puisi. Ya itu dia, ngekos bisa 2 juta. Iya, makanya apalagi kalau di Bali. Ini saya kayak mau cari rumah subsidi di Bali habis gini. Ya makanya di Bali kalau tidak salah belum ada, kalau di Lombok udah ada. Di Bali karena apa? Karena pariwisata mungkin. Bukan, harga tanah itu mahal sekali di Bali ini. Kalaupun ada yang murah di Karangasem sana, siapa yang mau tinggal di Karangasem? Jauh sekali, Mr. Puisi ya. Tapi mungkin kok nanti pertumbuhan mulai ke Bali Utara mungkin. Nah, kalau nanti ke Bali Utara itu memungkinkan, tetapi sekarang sudah ada komplain dari masyarakat. Iya. Sekarang pun di Bali Utara sudah diserbu oleh masyarakat luar Bali untuk membeli tanah-tanah ini dijadikan resort. Iya. Nah, tadi saya lihat berita juga masyarakat desa di sana komplain kepada pemerintah, Pak, tolong jaga kami. Kami mempunyai lahan 700 hektar dengan kumpulan masyarakat sana bertani, kebun, kopi dan lain-lain. Kalau ini jadikan perumahan atau resort, lama-lama kan kami di mana kami bertani. Iya, betul. Nah, itu mudah-mudahan pemerintah mendengarkan masalah ini. Janganlah sembarangan membuat perizinan, menghalalkan segala macam hal,
seperti Bapak Prabowo bilang koruptor, jangan ada lagi di negeri ini, maka negeri ini kita akan tumbuh pesat. Nah, sehingga di Pulau Bali ini perlu moratorium, tidak sembarangan memberikan izin untuk memberikan IMB kepada seluruh masyarakat yang mau membangun di Bali. Hendaknya kalau bisa tidak semua sawah itu tidak dijadikan perumahan. Ya, inilah kendala di Pulau Bali. Sehingga apa? Ke Pulau Bali ini sangat erat hubungannya dengan pariwisata, di mana di sini adalah banyak emas. Bukan emas saja, emas-emas dari Pulau Jawa, juga semua UMKM di Bali, emas-emas dari Banyuwangi di sini. Maka Pulau Bali memberikan kontribusi sangat besar di negara ini. Karena penduduk Pulau Bali ini mungkin lebih banyak orang Jawanya daripada orang Balinya. Iya, sebenarnya kalau sekarang saya lihat banyak sekali orang-orang luar dari Bali yang sekarang hidup UMKM di hampir 80% orang-orang bukan orang Bali. Betul. Kelihatannya mereka di kota-kota kecil jadi kios, punya kios. Kemudian belakangnya dia indekos. Orang Balinya dapat hanya harga kos saja 1 juta. Kiosnya itu dikontrakkan dia 5 tahun. Kios itu ada yang membuat pisang goreng, ada yang membuat souvenir, bukan souvenir, banyak makanan. Kuliner, di dunia kuliner. Soto, kemudian ada juga fruit. Buah-buahan. Coba kita lihat di Bali, seluruh UMKM itu dipenuhi oleh masyarakat dari tetangga kita di Banyuwangi. Iya. Makanya pertumbuhan ini penting sekali untuk menjalankan perekonomian. Dan itulah saya bilang, UMKM dari Jawa yang ada di Bali semua membutuhkan rumah di sini. Makanya di Bali itu perlu juga ada perumahan bersubsidi, tapi mungkin harganya lebih mahal. Dan seperti kalau seperti di Irian 240 juta masih bisa di Bali. Mungkin. Dan dengan harga tanah misalnya 1 juta. Tanah 1 juta, bangunan tanah 60 meter persegi, itu kan 60 juta. 60 juta. Ya kan? Iya, terus biaya pembangunannya. Pembangunannya misalnya tipe 21 di sini mungkin 5 juta. 100 juta. 160 juta. Iya, betul. Ya, kemudian mungkin jualnya bukan 166, mungkin 220 juta. Ya, untuk ada tambahan biaya untuk fasilitas, infrastruktur dan lain-lain. Nah, itu bisa terjadi juga di Bali, tapi dengan harga 1 juta masih masuk. Masih terjangkau, Mr. Puisi ya. Dan tetap dengan pembangunan itu kita juga tetap jangan lupa untuk berdampingan juga dengan alam. Jadi saya semua harus balance antara pembangunan dan pelestarian alam sendiri. Karena jangan sampai kejadian kayak kemarin Mr. Puisi yang ada banjir bandang itu. Itu katanya di Bali baru pertama kali terjadi banjir seperti itu karena ya dampak dari pembangunan sendiri seperti itu, Mr. Puisi. Waduh, ini kita pembahasannya seru banget nih tentang perumahan subsidi nih teman-teman. Jadi mungkin lagi ditunggu nih mungkin. Nanti Mr. Puisi kok ditunjuk sebagai pengelola rumah subsidi di Bali gimana Mr. Puisi? Kira-kira siap nggak? Saya sudah masalah perumahan bersubsidi, pembangunan perumahan sudah lama sekali kita tekuni, tetapi sekarang kita membuka kawasan di Pulau Lombok, kawasan pariwisata terpadu yang go green. Waduh, nah, itu juga kita butuhkan untuk sesuatu yang go green, Mr. Puisi. Makanya ya mudah-mudahan kita bisa mengabdikan diri lagi untuk membangun perumahan go green di Lombok, sehingga menjadi percontohan nantinya orang-orang. Ya kenapa orang asing aja yang membangun perumahan seperti itu? Kenapa kita orang Indonesia tidak mampu membangun perumahan seperti itu? Coba kita lihat Tampahil, Samara, Selong Selo, semua pembangunannya dilakukan oleh orang asing. Nah, kita harus memulai ke sana. Kebetulan kita mempunyai tabungan tanah, punya bank land di sana, itu segera kita akan laksanakan. Gitu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman untuk Mr. Puisi, teman-teman. Ya, Mr. Puisi, terima kasih buat hari ini. Kita udah bertukar pikiran dan bertukar wawasan tentang seputar perumahan subsidi. Tapi jangan lupa apa? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Mr. Puisi, teman-teman. Tepuk tangan. Sampai jumpa. Salam bahagia.